Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meisaro. Saya dari kampus Universitas Islam Syarifuddin Lumajang. Di sini saya mendapatkan tugas UTS yang membuat video tentang model pembelajaran. Dosen pembimbing saya Bapak Ikhwanul Muttaqin. Dan saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran tersebut. Latar belakang dari model pembelajaran yaitu kerangka atau pendekatan sistematik yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Ada berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan di berbagai konteks pendidikan, baik formal maupun informal. Berikut adalah beberapa model pembelajaran yang umum. Yang pertama yaitu problem-based learning. Problem-based learning merupakan model yang berpusat pada siswa di mana proses pembelajaran tersebut dimulai dengan masalah nyata yang belum terstruktur untuk diselesaikan. Tokoh-tokoh dari project-based learning John Dewey dan Barrows. Implementasi mengenai pembelajaran materi dari Vicky. Contohnya seperti di daerah yang mengalami kekeringan ekstrim, air bersih sulit didapatkan untuk berwudu dan mandi. Dari materi akidah, membuat video pendek atau podcast yang mengaitkan makna Asmaul Husna, contoh seperti Al-Malik, Al-Ghafar, dan Al-Latif, dengan berperilaku sehari-hari untuk memberi solusi keimanan untuk menghadapkan kesulitan. Dan dari materi Al-Quran Hadis, contohnya seperti podcast, mengedukasi yang membahas dalil Al-Quran dan Hadis. Pentingnya ilmu, akal, dan riset mendorong generasi muda untuk menjadi muslim yang rasional, kritis, dan berwawasan luas. Dan yang terakhir dari materi SKI, timbulnya konflik di masyarakat akibat perbedaan pendekatan atas cara bangunan yang dianggap kelas dan tidak menghadapi budaya lokal. Dan yang kedua, project-based learning. Project-based learning merupakan model yang melibatkan siswa harus ada proyek, menuntut mereka untuk merancang, melaksanakan, dan menghasilkan produk sebagai hasil akhir. Tokoh-tokoh project-based learning yaitu John Dewey dan William Hare. Implementasi pembelajaran mengenai materi PAI. Yang pertama, VK. Contohnya menganalisis transaksi jual-beli, laporan singkat tentang praktik jual-beli yang sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Contohnya tentang riba. Yang kedua, materi akidah, pameran karya kaligrafi Asmaul Husna. Dan Al-Quran Hadis membuat buku tajwid lengkap dengan contoh yang digarisbawahi dalam potongan ayat. Dan SKI memilih salah satu keemasan, misalnya Daulah Abbasiyah, dan meneliti pusat-pusat ilmu, pengetahuan, tokoh, dan para temuan ilmiahnya. Dan yang ketiga yaitu discovery learning, merupakan model yang mendorong siswa menemukan sendiri konsep dan prinsip melalui proses observasi, eksperimen, dan eksplorasi, bukan sekedar menerima informasi. Tokoh-tokoh discovery learning itu Jerome S. Bruner, dan yang kedua Jean Piaget. Implementasi dari materi pembelajaran yang pertama VK. Siswa mengolah data dan
menekspresikan jawaban sementara mengenai tata cara soft dan posisi makmum yang benar. Dan dari materi akidah lah, siswa mengumpulkan dalil dan mencari makna mendalam nama-nama Allah tersebut. Dan dari materi Al-Quran hadis, siswa membuktikan kaidah yang mereka temukan dengan pembacaan lisan yang benar, dan kelompok lain memberikan koreksi. Yang terakhir, pembelajaran materi SKI, yaitu siswa mengamati tayangan dan mencatat hal-hal menakjubkan dari masa Abbasiyah. Siswa merasa terangsang dan bertanya-tanya, mengapa Islam bisa begitu maju saat itu? Dan yang terakhir, cooperative learning. Cooperative learning yaitu model pembelajaran kelompok kecil yang menekankan interaksi sosial dan kolaborasi atau siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Setiap anggota bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok. Tokoh-tokoh dari cooperative learning yaitu Roger T. Johnson dan Robert E. Salavin. Implementasi dari materi BG itu setiap siswa mengambil satu subtopik berdasarkan nomor mereka. Setiap siswa bertanggung jawab menjadi ahli pada subtopik tersebut. Dari materi akidah, contohnya menciptakan kelas aktif. Bagaimana caranya siswa mencari pasangan yang berjalan di kelas, membuat suasana menjadi hidup dan mengurangi rasa bosan. Dari materi Al-Quran hadis, guru memberikan kuis singkat yang harus dikerjakan setiap siswa secara mandiri tanpa bantuan teman. Dan yang terakhir materi SKI, guru menunjukkan peta atau infografis tentang kondisi kota Mekah, pra-Islam dan grafik, perkembangan jumlah pengikut Nabi pada 5 tahun pertama. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang dan kata-kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.